Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak dan Ibu calon guru penggerak di Indonesia? Perkenalkan, saya Fani Rahmawati, guru SD Negeri Semampir 1, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua fasilitator dan pengajar praktek saya, Bapak Dr. Andes Haji Suyono MM dan Bapak Muhammad Yasid Bastomi Eka SSHI. Inilah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman. Maka dari itu, budaya positif harus ditumbuhkan secara berkesinambungan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pendidik merancang strategi penerapan budaya positif untuk menuntun tumbuh dan kembangnya perilaku juga kodrat anak. Tujuan aksi nyata. Tujuan aksi nyata ini adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat sehingga menjadi karakter positif dan berbudi pekerti luhur. Selanjutnya, tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, komunikasi terjalin dengan baik antara siswa, guru, dan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, siswa tidak takut berbuat salah dan menjadikan kesalahan sebagai bahan refleksi dalam membenahi diri. Lini masa atau kegiatan tindakan aksi nyata saya. Yang pertama, menyusun keyakinan kelas bersama murid melalui beberapa tahapan tentang pembelajaran sampai pada tahap penandatanganan hasil kesepakatan semua murid. Yang kedua, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang ketiga, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah suatu proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Bapak Ibu guru calon guru penggerak, pada modul 1.4 Budaya Positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Kelas 4
boleh. Yuk ditempel. Jangan lupa dikasih tanda tangan di bawahnya. Di bawahnya yang telah kamu tulis. Oh, berarti salah ini nulisnya. Nulis lagi. Ini. Nah. Setelah kalian menulis keyakinan kelas, sekarang Bu Guru ingin tahu apa yang telah ditulis oleh Roy. Roy tulis apa, Kak? Yang mana punya Roy? Oh iya. Datang tepat waktu ke sekolah, berarti tidak boleh terlambat. Nah, terima kasih. Sekarang Dinda. Dinda nulis apa? Nah, sekarang Dinda. Dinda nulis apa? Mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, baik tugas di sekolah ya atau tugas di rumah juga ya. Nah, terima kasih. Sekarang Nurul, apa yang ditulis sama Nurul? Keyakinan kelasnya apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oh ya. Ini Ica, apa yang kamu tulis? Piket datang lebih awal. Berarti kalau piket datangnya harus lebih awal. Nah, kalau kalian sudah membuat keyakinan kelas dan ini sudah ditandatangani sama kalian juga, berarti harus di apa? Dipatuhi. Harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya? Sanggup? Bisa? Kelas 4? Hebat! Bapak Ibu calon guru penggerak, inilah lagu Profil Pelajar Pancasila yang dinyanyikan oleh siswa-siswi kelas 4 SD Negeri Semampir 1, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo.
pengembangan hasil ini angkatan ke-7 budaya politik mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu Guru IIP sehingga pendidikan di Indonesia khususnya Kerasan Kota Kerasan dapat berkembang dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berkarya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Semampir 1, Bapak Dr. Andes Saifuddin MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Serta tak lupa selawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif. Di dalam budaya positif terdapat disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. 3 restitusi. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan budaya positif itu nilai-nilai dan keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, sekarang perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Ini sudah saya sediakan ya. Sobeklah kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, sekarang saya berikan kepada Bu Leli. Silakan ditulis. Teman Anda akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai
memberikan benda tersebut bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Boleh ditunjukkan. Nah, buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Ataukah seperti itu? Ataukah seperti itu? Atau menyuap? Saya diganti dengan mobil. Diganti dengan mobil. Diganti dengan satu buah rumah. Uang? Apakah membuka kepala tangannya? Tidak terjadi. Ternyata teman kita yang A tidak akan membuka kepala tangannya. Sekarang perubahan paradigma teori kontrol. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Sekarang disiplin. Disiplin dalam budaya kita, ini maknanya disiplin menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi agar anak itu patuh pada kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sedangkan disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita sendiri. Contoh, seandainya Bapak Ibu guru datang lebih dari pukul 7, kepala sekolah wajib menegur. Nah, seperti itu. Ya. Sekarang untuk membangun ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia
kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu lagunya? Tahu. Ayo kita bersama-sama menyanyikan. Bagaimana lagunya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kegembiraan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berintegritas. Terima kasih Bapak Ibu telah bernyanyi bersama-sama. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal dari dalam diri sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya, tindakan guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku, kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman. Itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuk konsekuensi. Apa konsekuensi? Konsekuensi itu kegiatan atau perilaku yang dilakukan untuk menjadi lebih baik lagi. Ya. Sedangkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu termasuk konsekuensi. Jadi bukan termasuk hukuman. Ya, untuk guru PJOK. Ya, jadi antara hukuman dan konsekuensi itu ada perbedaannya. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi.
Ciri-cirinya ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Sekarang keyakinan kelas. Sekarang ada pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama. Contohnya di TK ada anak yang tidak mau membereskan mainannya setelah pulang sekolah. Ya, kalau itu termasuk peraturan, jadi guru, anak-anak guru bersama murid menambah lagi peraturannya. Jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai-nilai keyakinan pada murid yang nantinya berujung ke restitusi. Itu kalau pakai keyakinan. Terus kalau pakai peraturan, jadi guru dan murid itu menambah lagi peraturannya, membereskan mainan setelah pulang sekolah. Jadi tiap ada kejadian selalu menambahkan peraturannya di bawahnya lagi. Beda ya sama keyakinan. Nah, kalau keyakinan nanti berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Caranya membentuk keyakinan kelas yaitu membuat keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas, baik murid maupun guru. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami dan menggunakan kalimat yang positif. Nah, sekarang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Bertanya Bu. Ya. Izin bertanya Bu Fani. Iya, monggo. Kalau di kasus di kelas saya ada murid saya
kebutuhan dasar apa nih? Terima kasih Bu Rika atas pertanyaannya. Kalau dilihat dari kasusnya Bu Rika di kelas 3, Alan ya tadi namanya ya. Ya. Selalu mengatakan saya lapar, berarti itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Ya. Nah, termasuk kebutuhan bertahan hidup. Jadi dia selalu bilang saya lapar. Bu, saya haus. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, jadi selalu mengatakan lapar, haus, seperti itu. Dan selanjutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, dan itu tidak boleh dilakukan seorang pendidik. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Seperti itu. Itu membuat merasa bersalah. Selanjutnya, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Apa persuasi itu? Persuasi itu membujuk seseorang, yang membujuk siswa untuk mau ikut dengan kita, untuk mau melakukan kegiatan yang positif. Ya, itu persuasi. Sedangkan pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Itu pemantau. Sedangkan manajer, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan ini banyak dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi posisi kontrol ini yang paling banyak dilakukan adalah manajer. Sekarang segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas murid. Murid juga berbuat salah, tetapi tidak membenarkan kesalahannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dengan cara menganalisis kebutuhan dasar murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Penting bagi kita untuk mengetahui latar belakang murid, nilai-nilai kepercayaan yang diyakini murid,
dan keluarga demi menerapkan keyakinan pada segitiga restitusi ini. Saya pernah melakukan segitiga restitusi di kelas 4. Nah, saya tunjukkan dulu ya sebelum saya lanjutkan.
segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas 4. Jadi itu Roy adalah anak yang sering terlambat sekolah dan dia tiap hari selalu main game online. Jadi untuk memecahkan masalahnya saya ajak ngomong secara mata-mata. Ya, saya pakai tadi yang ini. Nah, dengan cara menganalisis kebutuhan dasar murid, kebutuhan Roy itu seperti apa, dan nilai-nilai kepercayaan yang diyakini murid dan keluarga demi menerapkan keyakinan pada segitiga restitusi ini. Jadi mencari solusi yang terbaik untuk anak didik, untuk Roy itu sendiri. Selanjutnya, proses restitusi memang tidak terjadi secara instan di dalam kelas. Kita perlu mengupayakan pelan-pelan agar murid terbiasa untuk menganalisis kesalahan dan bisa memperbaikinya. Terima kasih. Demikian paparan budaya positif dari saya, dan saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa menerapkan budaya positif di SD Negeri Semapir 1 dengan baik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berterima kasih kepada Ibu Fani karena telah melakukan restitusi, dan saya merasa senang kedepannya saya lebih baik lagi dan datang ke sekolah tepat waktu dan mengerjakan tugas dari Bu Guru. Terima kasih Bu Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SD Negeri Semapir 1 Kecamatan Laksan, Kabupaten Probolinggo. Nama saya Saifuddin, beralamatkan Jalan Maijen Sutoyo 66B Laksan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Fani yang telah melaksanakan kegiatan di SD Negeri Semapir 1, khususnya kegiatan dalam rangka menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Bu Fani telah melaksanakan penerapan budaya positif di SD Negeri Semapir 1 Traksan. Mudah-mudahan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ibu Fani akan memberi motivasi, akan menjadi motivasi dan menjadi contoh bagi Bapak Ibu guru di SD Negeri Semapir 1, sehingga nantinya Bapak Ibu guru juga dapat menerapkan kegiatan yang sama
yang nantinya akan memberi dampak positif tentang kedisiplinan dan memotivasi anak-anak kami siswa-siswi SD Negeri Semamber 1 untuk belajar lebih aktif sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya demi pendidikannya, demi keberlangsungan pendidikan di masa mendatang. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberi manfaat kepada kita, khususnya umumnya kepada Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Probolinggo, khususnya di Kecamatan Keraksan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Artika Pangitias, guru kelas 2 di SDN Semamber 1, Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo. Setelah menyimak penjelasan tentang budaya positif dari Ibu Fani, saya menyadari bahwa budaya positif dapat diterapkan dalam bentuk keyakinan kelas. Saya berharap bisa menerapkan keyakinan kelas di kelas saya, sehingga murid terbiasa untuk menerapkannya di sekolah dan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jaria. Saya guru kelas 1 di SD Negeri Semamber 1 Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengomentari budaya positif dari Ibu Fani Rahmawati, yaitu calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Probolinggo. Visi guru penggerak di sekolah yang sudah dilakukan oleh Ibu Fani Rahmawati sangat memberikan perubahan kepada murid-murid yang ada di kelas 4 di SD Semamber 1 Keraksaan. Terlihat dari anak-anak yang semakin semangat saat belajar, dan saat pembelajaran berlangsung anak-anak sangat antusias dan aktif dalam melakukan aktivitasnya. Semangat Ibu Fani Rahmawati, semoga perubahan-perubahan akan terus terjadi di SD